kembali ya dalam ngobrol bareng Save Our Borneo. Kita kembali lagi di program Save Our Borneo yang namanya Ngobar. Dan dengan segenap hati juga Savers, hari ini kami masuk atau mengadakan kembali kegiatan Ngobar. Halo Savers, berjumpa lagi di acara ngobrol bareng Save Our Borneo. Semoga Savers dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini di acara ngobrol bareng Save Our Borneo kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah orang nomor 1 di Walhi, Kalimantan Selatan, yaitu Bang Raden. Apa kabar Bang Raden? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Bang Raden ini siapa Pak? Halo, saya itu nama lengkap Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono. Wah, itu dia makanya namanya cukup panjang memang. Ya. Tapi masih lahir besar di Kalimantan Selatan. Oke, ya. Savers, kali ini kita akan berbicara dengan tokoh yang memang beliau aktif di dunia lingkungan di Kalimantan Selatan. Walaupun memang Save Our Borneo juga membawa nama Borneo ya, tetapi yang lebih mengetahui dan lebih mengerti bagaimana situasi di Kalimantan Selatan adalah, menurut saya, adalah teman-teman Walhi Kalimantan Selatan. Bang Raden, kalau boleh tahu nih Bang Raden di Walhi Kalimantan Selatan itu sejak kapan dan kemudian menjadi direktur Walhi Kalimantan Selatan itu kapan Pak? Ya, sebenarnya saya dari sejak awal kuliah itu sudah kenal Walhi. Itu sejak tahun 2009 saya awal kuliah S1 kemarin. Kebetulan masuk di Mapala Gramini, masuk organisasi Mapala Gramini, Fakultas Pertanian ULM. Yeah. Ternyata Mapala Gramini itu adalah anggota jaringan dari Walhi sendiri gitu. Dan sejak itu saya banyak aktif menjadi volunteernya Walhi. Dari sejak tahun 2010 mulai benar-benar aktif sampai saya lulus S1, lanjut lagi sempat bekerja di tempat lain, tapi ternyata hati itu masih pengen di Walhi aja. Begitu banyak menolong orang, banyak melihat kasus yang masyarakat termarginalkan oleh beberapa perusahaan dan lain-lain, itu membuat panggilan hati untuk terus kembali ke Walhi. Dan saya jadi staf Walhi sejak tahun 2021, tepatnya pada saat banjir besar di 2021. 2021 terjadi banjir besar, saya menjadi relawannya Walhi untuk menangani kasus banjir. Dan setelah selesai penanganan banjir itu baru diminta untuk bergabung jadi staf Walhi. Sampai tahun 2024 akhir November ternyata saya dipercaya kawan-kawan untuk menjadi direktur Walhi sampai nanti 2028. Jadi dari 2024 sampai 2028 nanti Bang Raden insya Allah akan menjadi direktur Walhi. Sebelum lebih lanjut ya Bang, kalau boleh tahu nih Bang, saat ini Walhi lebih banyak melakukan apa di Kalimantan Selatan? Mungkin garis besarnya aja gitu Bang. Ya, saat ini Walhi lebih banyak melakukan advokasi kebijakan dari negara maupun pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan yang mana kami nilai ini masih banyak ketimpangan terhadap keadilan bagi rakyatnya, sehingga banyak lebih ke advokasi kebijakan. Tapi bukan hanya terfokus pada itu saja, karena Walhi itu tidak hanya menangani kasus advokasi kebijakan, ada advokasi lingkungannya juga, karena kondisi Kalimantan Selatan yang cukup parah dan kebijakan-kebijakan yang salah juga kalau menurut kami, hanya sebagai solusi palsu saja, sehingga banyak sekali kami juga menangani kasus-kasus pelaporan terkait dengan lingkungan dari masyarakat begitu. Belum lagi terkait dengan kasus pelanggaran HAM
di Kalimantan Selatan sudah, selama saya menjabat sudah berapa kali mengadvokasi kasus terkait dengan pelanggaran HAM. Ada kasusnya jurnalis yang dibunuh dan diperkosa oleh oknum aparat. Nah, terus habis itu yang baru-baru ini juga terjadi pembunuhan juga terhadap mahasiswi oleh oknum aparat juga. Ya, ini cukup buat kami, cukup membuat kami sibuk lah terkait advokasi pelanggaran HAM perempuan dan anak gitu. Ya, jadi WALHI walaupun namanya wahana lingkungan hidup, tetapi lingkungan hidup yang dimaksud itu tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan manusianya juga gitu ya. Termasuk hak-hak manusia baik yang ada di kampung-kampung, termasuk juga yang ada di kota-kota juga gitu ya. Oke Bang. Nah, karena WALHI seperti yang disampaikan oleh Bang Raden tadi lebih banyak bekerja mengadvokasi kebijakan, kemudian juga mengadvokasi terhadap beberapa kasus yang melibatkan aktivitas pengerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM juga termasuk. Kalau kita berbicara spesifik misalnya berkenaan dengan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Selatan, Bang. Itu WALHI melihatnya seperti apa? Apakah tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Selatan itu sudah cukup idealkah menurut WALHI, ataukah masih jauh dari tata kelola yang ideal gitu? Iya, ini cukup menarik sebenarnya. Tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Selatan ini, kan WALHI menilai itu sudah melebihi dari ambang batas amannya Kalimantan Selatan ya. Kenapa? Karena kami bilang begitu. Kalimantan Selatan itu luasnya 3,7 juta hektar. Terus sudah dibebani izin itu sampai 51,57% menurut dari hasil analisis WALHI Kalimantan Selatan. Dan ini baru izin-izin yang memang berizin gitu. Ada HTI, HPH, terus habis itu ada pertambangan, ada izin perkebunan. Itu sudah mencapai 51%. Belum lagi dalam catatan WALHI kami mencatatkan cukup banyak sekali tambang-tambang ilegal. Tambang-tambang ilegal ini kan yang tidak bisa teridentifikasi luasannya berapa. Betul. Karena seberapa bisa dia kerjakan ya dia akan selalu kerjakan begitu. Sehingga ini sudah, dan tambang ilegal ini juga dia tidak memperhatikan dari aspek lingkungan ataupun perbaikan ekologisnya, sehingga seringkali menyisakan lubang-lubang tambang. Bahkan berapa minggu yang lalu ada seorang anak di Kabupaten Tanah Laut itu meninggal akibat tenggelam di lubang pasca tambang. Dan ini sudah sering kali terjadi dan berulang begitu. Artinya bahwa ini tidak ada. Jadi Kalimantan Selatan yang dulu dikenal dengan kota 1000 sungai, terus habis itu terkenal dengan kelestariannya, paru-paru dunia dan lain-lain. Sekarang sudah berubah. Jadi Kalimantan Selatan ini jadi 1000 lubang tambang karena saking banyaknya menyisakan lubang-lubang pasca tambang yang tidak direklamasi. Terus habis itu sungai-sungainya sudah tercemar, hutannya sudah mulai banyak berkurang. Ya, tata kelola pemerintah, saya bilang pemerintah tidak pernah menata kelola selama ini, alasannya untuk kepentingan investasi, kepentingan pembangunan, kesejahteraan, ketahanan, selalu mengorbankan lingkungannya begitu. Buktinya izin-izin selalu keluar terus-menerus begitu. Bahkan kalau sebelumnya izin-izin itu masih bisa kita akses untuk kita melakukan pengawasan terhadap para investor, sekarang sudah banyak kanal-kanal untuk melihat lokasi perizinan itu, sudah kanal-kanal itu ditutup gitu. Hanya beberapa yang kanal-kanal itu masih dibuka dan kita masih bisa untuk melakukan kontrol terhadap negara maupun
korporasi terhadap lingkungan yang ada. Iya. Riset saya di S2 kemarin itu adalah kesesuaian tata ruang izin usaha pertambangan terhadap RT RW provinsi maupun kabupaten yang kita lakukan kemarin. Dari hasil tesis saya itu kan saya melihat menganalisis dari izin yang ada, ternyata ya memang tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang yang ada. Kenapa? Karena ya seharusnya itu arealnya bukan untuk tambang, Dibikin izin tambang. dibikin jadi tambang dan lain-lain. Banyak sekali yang menyalahi aturan dari rencana tata ruang. Ya dengan cara negara memberikan dispensasi ataupun dengan cara memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau dulu kan IPPKH, kalau sekarang kan PBBH. Nah, hal-hal itu kan memberikan peluang bagi para korporasi ekstraktif ini untuk mengeksploitasi wilayah kawasan hutan dan lain-lain yang mana dalam rencana tata ruang itu bukan untuknya. Pertambangan. Betul. Ya, tadi Bang Raden sampaikan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan hari ini, kemudian bencana ekologis yang muncul dari kerusakan itu dikarenakan salah urus dari negara, yang di dalamnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang memberikan sejumlah perizinan untuk kegiatan eksploitasi. Nah, kalau dilihat dari proporsionalnya ini ya Bang, dibandingkan kehutanan, industri di bidang kehutanan, kemudian juga pertambangan, lalu perkebunan, karena itu yang bisa kita track karena dia berdasarkan izin, itu di antara 3 sektor ini yang paling dominan itu yang mana dari luas perizinannya dan kok kerusakan yang dia picu? Kalau melihat dari luasannya sebenarnya paling luas ya HGU-nya. HGU kelapa sawit. Izin perkebunan itu paling luas, tapi kerusakan yang paling parah itu pasti pertambangan. Kenapa? Kalau pertambangan itu rata-rata dia menghancurkan permukaannya, baik itu menyebabkan deforestasi dan lain-lain, dan itu sangat susah untuk dilakukan pemulihan. Pemulihan lingkungannya terkait dengan pertambangan itu lebih dari 20 tahun untuk bisa dipulihkan kembali. Nah, kalau perkebunan tapi tidak mengindahkan dari perkebunan ini tidak melakukan perusakan, begitu. Sama juga melakukan perusakan, menyebabkan deforestasi besar-besaran. Dan kalau pemerintah melihat bahwa perkebunan sawit itu kan menghasilkan daun juga, menghasilkan oksigen juga dan lain-lain. Tapi permasalahannya dia monokultur skala besar. Betul. Sehingga ini juga yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, monokultur skala besar nggak bisa disamakan dengan kasus hutan yang alami. Sistem kerapatan hutannya berbeda dengan perkebunan sawit. Gitu. Kalau perkebunan sawit dia monokultur skala besar dengan jarak tanam dan lain-lain. Kalau hutan alami pasti kerapatannya lebih padat dan beragam juga dia. Beragam, dan makhluk hidupnya juga yang tinggal di hutan itu berbeda juga. Nah, kalau monokultur skala besar apa yang mau bertahan? Bahkan dihabisi, dianggap sebagai hama kan hewan-hewan. Terus kemudian terkait dengan industri kehutanan seperti pemanfaatan hutan seperti HTI, HPH dan lain-lain. Kan sistemnya adalah tebang untuk dilakukan pengambilan kayu, pemanfaatan dari kayu tersebut. Tapi permasalahannya ini juga menyebabkan deforestasi, gitu. Kalau dilakukan penanaman kembali, iya mereka melakukan penanaman kembali, tapi perlu berapa lama untuk bisa pulih kembali, begitu. Betul. Yang mereka tebang tuh tanamannya bisa puluhan sampai ratusan tahun umurnya. Nah, sedangkan untuk menumbuhkan kembali itu perlu puluhan atau ratusan tahun. Berapa generasi kita baru bisa menemukan pohon yang sebesar itu kembali, begitu. Bahkan sedikit cerita sukses dari pemerintah menghutankan kembali menurut saya. Ya itulah memang seringkali pemerintah
membanggakan bahwa menghutankan kembali, tapi saya bilang ini hanya greenwashing saja buat meredam amarah masyarakat ataupun persepsi masyarakat terkait dengan pemerintah tidak peduli dengan kehutanan dan lain-lain. Toh pemerintah juga melakukan pengreboisasi, terus habis itu menanam di lokasi lahan-lahan kritis. Tapi permasalahannya itu hanya sebagian kecil. Sedangkan pemerintah juga melakukan pemberian izin yang mana ini akan mengeksploitasi lebih besar dan lain-lain. Ini kan tidak sebanding. Yang dia eksploitasi ratusan ribu hektar satu izin. Perusahaan kan rata-rata ratusan ribu hektar luasan izinnya. Nah, sedangkan yang dia pemerintah lakukan untuk reklamasi ataupun reboisasi, menghijauan kembali atas lahan kritis, paling dalam setahunnya hanya berapa puluh hektar saja. Tidak sebanding dengan kehilangan hutan yang disebabkan oleh aktivitas perizinan itu tadi gitu ya. Betul. Oke Bang, tadi Bang Raden sempat menyinggung soal deforestasi atau kehilangan hutan lah ya, kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita lihat konteks Kalimantan Selatan itu berapa persen kehilangan hutan di Kalimantan Selatan, dan apakah terjadi setiap tahun ataukah ada momen-momen tertentu hutan itu bisa hilang yang masif begitu? Iya, kawasan hutan kita itu semakin lama semakin menipis sebenarnya. Luasan hutan kita di Kalimantan Selatan itu setiap tahunnya selalu berkurang terus akibat adanya aktivitas pertambangan maupun perkebunan, terutama hasil identifikasi Walhi selama 3 tahun terakhir ini melakukan investigasi terkait dengan dampak deforestasi. Kami lihat dalam 3 tahun terakhir ini itu yang menyebabkan deforestasi di Kalimantan Selatan adalah aktivitas perkebunan dan pertambangan. Mereka selalu memperluas wilayah wilayah operasionalnya begitu. Bahkan kalau di perkebunan itu kami temukan berapa kali perusahaan itu melakukan pembakaran lahan begitu. Untuk membuka lahan baru. Setelah terjadinya bencana kebakaran, kabut asap dan lain-lain, 3 bulan kemudian lahan yang terbakar itu terbukti, kita akan menduga ini akan menjadi lahan perkebunan sawit. Benar, 3 bulan kemudian ternyata ditemukan itu berubah menjadi alur-alur untuk tanaman sawit dan lain-lain. Terus setahun kemudian kita lihat sudah ada bibit-bibit sawit tumbuh di sana. Itu kan berarti kan memang ada faktor kesengajaan membuka lahan dengan cara membakar. Bahkan di tahun 2023 ada 7 perusahaan di Kalimantan Selatan, perusahaan perkebunan sawit yang kita laporkan ke Gakum KLHK. Nah, dari perusahaan yang kita laporkan itu hanya 1 yang ditindak begitu. Ditindaklanjuti atau ditindak ini? Yang ditindak lanjuti oleh Gakum dan diberikan sanksi. Tahun 2024 baru vonis sanksinya muncul kurang lebih 26 miliar kah 24 miliar, saya kurang ingat pastinya, tapi hanya 1 saja. Karena yang kejadian kasus kebakaran hutan dan lahan terkait dengan perkebunan itu cukup banyak sekali. Pemerintah kita juga tidak sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Nah, maksud saya kalau memang pemerintah serius untuk menangani itu terkait dengan perusahaan-perusahaan nakal ini, maka ya dilakukan audit itu sudah menyeluruh, bukan hanya pada saat terjadi bencana saja, tapi ketika ini sudah selesai masa bencana ya kalau memang perlu tetap dilakukan audit ataupun sidak dilakukan saja gitu. Setidaknya itu bisa menjadi langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana di kemudian hari. Betul. Gitu ya. Oke Bang, apakah dari laporan yang dilakukan oleh Walhi, selain ada dari beberapa perusahaan yang dilaporkan, kemudian 1 diantaranya ditindaklanjuti oleh pemerintah begitu ya,
Selain itu kan inisiatif yang datang dari Walhi sendiri atau masyarakat sipil. Tapi apakah ada inisiatif dari pemerintah pusat mencoba mengevaluasi atau mereview kembali aktivitas pemanfaatan sumber daya alam itu ketika bencana-bencana besar itu terjadi? Ya, seperti contohnya pada saat kunjungan Menteri Lingkungan Hidup baru-baru ini, Ya. Pak Hanif Faisal itu berkunjung ke Kalimantan Selatan. Dia menyebutkan ada kurang lebih 182 perusahaan di Kalimantan Selatan diduga bermasalah, begitu. Nah, karena adanya banjir di Kalimantan Selatan, negara turun untuk menunjukkan bahwa ini peran negara. Nah, tapi kalau kami bilang, Walhi itu sudah selalu mengingatkan negara ini, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahwa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran terjadi itu sudah kita sampaikan di setiap tahunnya, bahkan dalam catatan akhir tahun Walhi itu juga disampaikan. Kami menyampaikan itu juga di 22 Desember kemarin sebelum terjadinya bencana, karena bencana banjir itu di tanggal 27 Desembernya baru banjir. Nah, kami sudah memperingatkan banyak sekali perusahaan di Kalimantan Selatan itu yang bermasalah. Kami mendesak negara untuk melakukan audit terhadap seluruh perizinan yang ada. Jangan sampai ketika bencana terjadi baru kita menetapkan perusahaan-perusahaan ini bermasalah, gitu. Apakah kita harus menindak para korporasi itu ketika terjadinya bencana? Kan harusnya mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu. Nah, tapi pemerintah selalu saja lambat dalam hal menangani permasalahan-permasalahan lingkungan. Ya, kalau kami bilang ini harus perlu diseriusi kembali. Tapi kami cukup apresiasi terkait dengan pemerintah masih mau melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga penyebab menjadi bencana di Kalimantan Selatan. Kami cukup apresiasi kerja itu. Tapi kami juga memperingatkan bahwa tidak hanya berhenti pada saat bencana saja. Pada saat tidak terjadi bencana, kalau memang bisa dicegah, kenapa tidak kita lakukan? Gitu. Ya, jangan sampai itu hanya sekedar gimmick saja pada saat terjadi bencana, kemudian pemerintah cari muka di depan publik gitu ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai ini hanya cuma momen untuk meredam kemarahan publik untuk bahwa ya udah berapa perusahaan untuk dikorbankan untuk sekaligus ini menjadi persaingan bisnis dan lain-lain, itu kan juga bisa terjadi begitu. Ya, karena kalau kita lihat dari realita yang terjadi, banjir di Sumatera, kemudian disusul banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, itu publik menilai banjir itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan, yang itu ada hubungannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aktivitas sejumlah perusahaan yang melakukan eksploitasi di daerah hulu kan gitu. Terakhir saya melihat sejumlah video bahwa masyarakat itu mengatakan ini tidak lain penyebabnya adalah tambang, kata dia. Gitu. Atau kalau di Sumatera ya karena ada aktivitas penambangan yang dilakukan dengan skala yang besar gitu. Ya. Nah, tadi kalau kita bicara soal bencana yang terjadi di Kalsel dan kerusakan lingkungan yang begitu masif di Kalimantan Selatan, nih kira-kira rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan oleh Walhi kepada baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau terkait dengan kerusakan ekosistem untuk mencegah bencana ekologis ke depan, harapan kami di pemerintah akan serius untuk menangani kasus lingkungan. Kita
bukan anti pembangunan, bukan anti investasi dan lain-lain, tapi jika investasi ini memang menyebabkan kerugian besar dibandingkan keuntungan yang didapat, kenapa harus dilaksanakan? Ya, gitu. benar. Audit semua izin-izin yang ada, periksa kembali semua izin-izin yang ada, karena Walhi sendiri sudah banyak sekali menemukan izin-izin ini banyak yang bermasalah. Salah satu contohnya ada beberapa perusahaan pertambangan yang melakukan penambangan di luar dari batas izin konsesinya. Ada juga dari izin perkebunan yang melakukan penanaman perkebunan sawit itu melebihi dari batas izin konsesinya. Belum lagi terkait dengan kasus lingkungannya, yang mana ini menyebabkan pencemaran terhadap sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, terus habis itu menyebabkan konflik tenurialnya sendiri terhadap masyarakat dengan perusahaan, dan ketika ini diperjuangkan masyarakat selalu dikalahkan gitu. Permasalahannya begitu. Negara masih karena menetapkan status itu menjadi kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak bisa mengurus untuk menjadi sertifikat hak milik kan pastinya. Dan kemudian ketika berkonflik adanya izin-izin korporasi ekstraktif yang diberikan oleh negara, maka dia selalu bernaung dengan atas perizinan yang diberikan oleh negara. Sehingga masyarakat itu selalu dikalahkan dalam dalam hak atas pemilikan wilayahnya sendiri. Itu yang sering kali terjadi. Dan kalau memang mau serius untuk membenahi lingkungan, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonomi saja, tetapi dari sisi lingkungannya juga banyak kebijakan yang dikeluarkan itu hanya solusi palsu saja. Contoh biodiesel. Biodiesel ini adalah energi yang terbarukan menurut pemerintah, tetapi dia tidak mempelajari dari mana sumber biodiesel ini, kan dari CPO dari CPO juga, dari perkebunan sawit juga. Yang perkebunan sawit ini juga menyebabkan deforestasi dan banyak permasalahan lingkungan. Terus co-firing batubara dengan wood pellet misalkan. Nah, wood pelletnya sendiri menyebabkan dari deforestasi juga gitu. Sehingga ini menjadi solusi-solusi palsu. Walhi sendiri sudah pernah melakukan kajian terkait dengan sumber energi di Kalimantan Selatan. Gitu. Sebenarnya sumber energi kita yang terbarukan, yang adil dan berkelanjutan itu sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan energi di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke provinsi-provinsi tetangganya. Nah, ada tenaga panas matahari, terus habis itu tenaga gelombang, belum lagi bayu, tenaga angin, dan banyak sekali. Dan itu sudah diperhitungkan Kalimantan Selatan sangat cukup untuk energi yang terbarukan, adil dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya energi baru terbarukan. Kalau energi baru terbarukan ya biodiesel itu terbarukan. Tapi kan tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan terhadap rakyatnya. Begitu. Itu yang selalu kita dorong untuk pemerintah. Oke Bang, tadi soal sedikit ya soal penguasaan negara melalui kawasan hutan itu tadi ya, sehingga itu menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Nah, hari ini kita melihat adanya satu kebijakan dari pemerintah pusat yang ditetapkan melalui Perpres nomor 5 tahun 2025, yaitu Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, terhadap aktivitas perusahaan yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan menyebabkan deforestasi yang besar di Kalimantan Selatan, itu Walhi sendiri melihatnya bagaimana? Apakah Satgas ini di Kalsel sudah bekerja dan kontribusinya dalam mencegah deforestasi dan kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan adakah menurut teman-teman Walhi? Iya, begini.
kalau kita melihat tidak bisa hanya pada Perpres nomor 5 tahun 2025-nya saja. Karena itu hanya melihat dari sisi pembentukan Satgas PKH-nya, penertiban kawasan hutan. Saat ini Satgas PKH bekerja untuk menertibkan perusahaan-perusahaan nakal yang beroperasi di wilayah kawasan hutan tanpa ada izin berusaha pemanfaatan hutannya. Begitu, PBBH-nya belum punya, tapi akhirnya dilakukan oleh Satgas PKH penertiban di situ. Kalau ini dilakukan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan nakal, ya saya sepakat. Tetapi permasalahannya kita juga melihat dari yang ditertibkan oleh Satgas PKH itu diserahkan kembali ke Agrinas oleh Satgas PKH dan ini dikelola oleh negara kan sebenarnya. Dan kita lihat bahwa kejadian itu apa bedanya dengan yang perusahaan kelola. Akhirnya negara mewarisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terdahulu, perusahaan sebelumnya. Seharusnya kalau memang ini serius memang mau ditertibkan untuk kepedulian terhadap lingkungan, maka harusnya pemerintah menertibkan itu dan dikembalikan pemulihannya dan ini menjadikan kawasan hutan kembali. Seharusnya tidak mengurangi dari jumlah luasan wilayah kawasan hutan kita gitu. Terus kemudian kita melihat juga apa yang ditertibkan itu berdasarkan kalau nggak salah dari SK Menteri nomor 36 tahun 2025 terkait dengan daftar list perusahaan yang masuk wilayah kawasan hutan dan tidak mempunyai izin pemanfaatan kawasan hutannya. Jadi mereka Satgas PKH itu bergerak berdasarkan dari SK itu terutama. Tapi permasalahannya yang masuk dalam daftar list perusahaan yang masuk dalam SK itu juga tebang pilih kuliah. Gitu. Dari Walhi mencatat ada sekian banyak perusahaan yang masih tidak masuk dalam SK itu, dalam SK Menteri Kehutanan itu, dan sehingga kami menilai ini hanya sebagai penertiban untuk lawan bisnisnya saja, begitu, karena tebang pilih tadi. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar masih yang di Kalimantan Selatan yang terbukti sebenarnya dia melakukan pelanggaran menanam di wilayah kawasan hutan, tetapi tidak ikut masuk dalam daftar list yang ditertibkan dan tidak ditertibkan sampai sekarang. Itu juga menjadi menjadi masalah dan menjadi kelihatan ini akan tebang pilih. Kemudian karena penertiban ini juga bisa juga akan mengancam pada masyarakat sendiri. Bagaimana wilayah kawasan hutan yang akan yang dikelola oleh masyarakat terus akhirnya nanti akan ditertibkan oleh Satgas PKH. Ini akan memungkinkan sekali untuk dilakukan. Gitu. Bahkan di Sumatera ada sudah yang terjadi bahwa lahan masyarakatnya itu ditertibkan. Nah, permasalahannya masyarakat yang menentukan wilayah kawasan hutan itu kan negara, sedangkan masyarakatnya itu sudah berkehidupan di sana, turun temurun di sana, tapi kenapa mereka bisa masuk dalam status kawasan hutan, gitu, tanpa memberitahu masyarakatnya, tanpa melibatkan masyarakatnya dalam menentukan wilayah kawasan hutan gitu. Itu akan sangat memungkinkan bahwa masyarakat juga akan menjadi korban ke depannya. Ya, Sefers, kalau kita lihat dari ngobrol bareng Chef Borneo kali ini, selain narasumbernya yang berbeda, juga ada tampilan yang sedikit berbeda. Kali ini saya, Muhammad Habibi, menggunakan baju yang sama dengan yang digunakan oleh Bang Raden. Di sini pesannya tolak Taman Nasional dalam ruang hidup masyarakat adat Meratus. Nah, kenapa ini kita gunakan? Karena dalam beberapa waktu terakhir teman-teman
jaringan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Selatan mengusung isu atau tema tolak Taman Nasional di Pegunungan Meratus. Nah, untuk kita mengetahui lebih jauh mengapa ada tema tolak Taman Nasional di Pegunungan Meratus, kita akan mengulasnya dengan Bang Raden secara lebih dalam. Ya, kita perlu tahu apa sih yang menjadi alasan teman-teman menolak Taman Nasional di Pegunungan Meratus, dan apakah dia menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Ya, nanti kita simak penjelasan dari Bang Raden. Nah, Bang Raden, berkenaan dengan tolak Taman Nasional di Meratus, sebelumnya Walhi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Selatan itu melakukan aksi dan membuat pernyataan sikap menolak Taman Nasional di Pegunungan Meratus. Ini kalau boleh tahu nih Bang, sejak kapan wacana pemerintah ingin menetapkan Taman Nasional di Meratus itu? Kalau menurut dari Walhi, mulai kapan? Apakah baru-baru ini saja atau sudah sejak lama? Iya, usulan Taman Nasional Meratus ini memang cukup unik ya sebenarnya, karena ini sudah diusulkan itu sudah berkali-kali sebenarnya. Ya. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali sudah diusulkan menjadi Taman Nasional Meratus gitu. Sebelumnya itu di masa periode sebelumnya di Walhi itu juga melakukan penolakan Taman Nasional Di Meratus. Nah, terus habis gitu di awal periode saya, nah itu dimunculkan lagi begitu, yang diusulkan oleh sebenarnya Pak Hanif Faisal sendiri begitu, dengan alasan menjaga wilayah kawasan hutan Meratus dan lain-lain begitu. Nah, tetapi permasalahannya kenapa Walhi menolak begitu? Dan bukan hanya Walhi saja, tapi banyak CSO ataupun NGO yang melakukan penolakan, bahkan dari sisi akademisi juga melakukan penolakan. Gitu. Bukan tanpa alasan, tetapi masyarakat Pegunungan Meratus itu sangat berbeda dengan masyarakat adat di beberapa wilayah lainnya di luar Kalimantan terutama ya. Masyarakat Pegunungan Meratus itu dia masih menggunakan sistem tradisional, sistem tanam gilir balik terutama. Kalau dulu masyarakat adat itu bisa lakukan penanaman gilir balik itu sampai 7 sampai 25 tahun, sekarang itu sudah tidak bisa seperti itu lagi. Hanya 5 sampai 7 tahun baru kembali ke titik asal. Kenapa sistemnya seperti itu? Kepercayaan mereka dari turun-temurun mengajarkan bahwa tidak boleh menanam di satu tempat saja yang dengan tanaman yang sama begitu terus begitu, karena akan mengganggu kehidupan kepercayaan mereka intinya, sehingga bala akan datang. Kepercayaan mereka begitu. Dan tradisi mereka setiap hasil kalau berladang itu kalau mereka bilang bahuma, setelah selesai bahuma mereka ada tradisi namanya katuan. Katuan itu dia menanam tanaman keras setelah dilakukan hasil panen tadi. Baru gitu terus melakukan aruh namanya, aruh ganal. Dia melakukan pesta adat dengan mengucapkan syukurnya terhadap Sang Pencipta akibat panen yang diberikan dianugerahkan kepada mereka begitu. Sehingga tradisi-tradisi kepercayaan itu yang akan terganggu ketika menjadi taman nasional. Nah, terus kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan itu untuk membuat jadi taman nasional dengan alasannya akan memberikan perlindungan ekosistem kawasan Pegunungan Meratus dari izin-izin ekstraktif. Kalau untuk melindungi dari izin ekstraktif itu kan tergantung dari kebijakan negara. Walaupun itu
menjadi jadi wilayah taman nasional, ditetapkan jadi taman nasional. Kalau kontrol negara itu tidak benar-benar dilakukan dalam wilayah kawasan taman nasional tersebut, ya akan ditambang. Dan buktinya baru-baru ini daerah Taman Nasional Bukit Soeharto saja, dari luarnya kelihatan baik, ternyata di dalamnya sudah lubang tambang. Dan itu kan bukan waktu yang sebentar untuk melakukan penambangan itu. Gitu. Jadi seakan-akan itu akan percuma ditetapkan menjadi taman nasional. Yang kedua, terkait dengan masyarakat adatnya, mau dikemanakan masyarakat adatnya, begitu. Dan usulan taman nasional ini tidak ada melibatkan dari baik itu masyarakat adatnya maupun para pakar-pakar yang ahli dalam hal lingkungan maupun selama ini berdampingan terhadap masyarakat. Contoh Walhi sendiri berapa kali mendampingi masyarakat dan lain-lain. Nah, kita tidak pernah dilibatkan di situ. Tiba-tiba usulan itu muncul di Desember 2024. Dan kami ketahui itu dari media bahwa pemerintah melakukan pertemuan untuk melakukan pengusulan taman nasional. Alasan pemerintah cukup menyepelekan juga sebenarnya. Pemerintah bilang ini kan baru usulan, nanti akan dibentuk tim Nah, tim terpadu ini yang akan menilai bahwa usulan taman nasional yang diusulkan oleh pemerintah provinsi, apakah 119.000 sekian hektar itu disepakati untuk menjadi taman nasional atau dibatalkan sama sekali. Itu tergantung penilaian asesmen dari tim DU. Nah, permasalahannya dalam usulan itu pun masyarakat tidak tahu. Bahkan kami dari Walhi, dari Aman pun juga tidak tahu terkait dengan usulan itu. Tiba-tiba diusulkan dan kita tahu dari media. Dan kita mencoba untuk melakukan audiensi terhadap dinas terkait, dan kita lihat bahwa yang masuk dalam wilayah usulan taman nasional itu ada 5 kabupaten di Kalimantan Selatan. Ada Kota Baru, Kabupaten Banjar, terus habis itu Kabupaten HST, HSS, Balangan. Ada 5 kabupaten yang masuk. Dan ketika kita coba melakukan mengkaji lagi, ada sekitar lebih dari 20 wilayah adat yang masuk dalam usulan taman nasional, begitu. Nah, itu baru wilayah adat yang sudah kita petakan. Masih ada lagi masyarakat adat lain yang masih belum sempat kita petakan. Ya wajar. Walhi dengan sumber daya yang kita punya, dengan orang yang kita punya, mau untuk memetakan wilayah adat di Kalimantan Selatan itu ya tidak cukup setahun 2 tahun untuk bisa menyelesaikan itu, begitu. Perlu proses yang panjang, belum lagi dalam usulan-usulannya yang sudah diusulkan itu juga banyak sekali mengalami kendala, begitu. Masyarakat adat itu sudah memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan oleh negara, ada yang lebih dari 20 tahun. Belum mendapatkan pengakuan oleh negara atas wilayahnya. Jadi yang saya pikirkan begini, bagaimana masyarakat ini bisa dapat pengakuan oleh negara kalau negara sendiri tidak mengakuinya, begitu. Pemerintah masih menganggap bahwa masyarakat adat itu menempati hutan milik negara, gitu. Karena dia masuk wilayah kawasan hutan, jadi dianggap tinggal di wilayah kawasan di hutannya negara, dan mereka tidak punya sertifikat tanah dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat dari jejak rekamnya, masyarakat adat Pegunungan Meratus itu jauh sebelum negara ini merdeka, mereka sudah tinggal di sana, berkehidupan di sana, sehingga ketika pada saat hari kemerdekaan itu di Kalimantan Selatan, bahkan di Lambung Mangkurat kan menyatakan diri untuk menjadi bagian dari NKRI, untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari NKRI. Nah,
Tapi ketika sudah bergabung, kenapa negara tidak mengakui mereka atas ruang hidupnya dan lain-lain? Bahkan dengan sistem tradisional yang mereka lakukan saja, itu seringkali mereka juga mendapatkan kriminalisasi dari pihak aparat karena alasannya mereka menyebabkan deforestasi di kawasan hutan dan lain-lain. Nah, permasalahannya kan dia sudah tinggal di sana duluan. Yang menentukan masyarakat adat masuk dalam wilayah kawasan hutan adalah siapa? Negara. Apakah negara benar-benar turun ke lapangan bahwa di sana tidak ada kehidupan manusia sama sekali? Nah, itu tidak dilakukan. Sehingga hanya melihat, oh ini sepertinya tidak ada masyarakatnya, tidak ada, masukkan dalam wilayah kawasan hutan. Padahal di sana masih banyak masyarakat adat yang tinggal di sana. Sehingga kami bilang bahwa Meratus itu bukan tanah kosong. Meratus itu wilayah hutan adat. Dan terbukti masyarakat adatlah yang mampu mempertahankan wilayah kawasan hutan di Pegunungan Meratus itu benar-benar terjaga. Rusaknya wilayah hutan Pegunungan Meratus itu akibat malah kebijakan dari negara, akibat adanya pemberian izin, sehingga masyarakat adat yang akhirnya berkonflik terhadap para korporasi ini. Dan ketika masuk dalam ranah persidangan untuk mendapatkan keadilan saja, masyarakat itu selalu dikalahkan. Nah, saya bilang kenapa selalu dikalahkan? Karena ketika dalam persidangan saja yang saya saksikan pada saat itu, apa yang membuktikan perusahaan kamu kalau kamu mempunyai hak atas wilayah sana? Mereka bisa menunjukkan ini SK dari kementerian, ini ATR BPN, ini dari Kementerian SDM dan lain-lain. Mereka semua ada administrasinya di atas meja. Nah, tetapi ketika masyarakat adat diminta untuk membuktikan apa yang membuktikan bahwa wilayah itu adalah wilayah masyarakat adat, hanya bisa menceritakan bahwa dulu nenek moyang kami sudah tinggal di sini, ini juriatnya dan lain-lain. Hanya sekedar cerita saja, dan tidak ada bukti fisiknya bahwa administrasinya bahwa itu adalah wilayah mereka. Nah, mereka masih memperjuangkan untuk pengakuan wilayah adat sampai sekarang. Tapi sama negara masih belum bisa diakui. Karena apa? Wilayah adat mereka juga terbebani izin atas pengusulan wilayah wilayah adat yang bisa dilakukan oleh negara ketika itu tidak ada izin. Nah, permasalahannya izinnya kan sudah dikeluarkan oleh negara, sehingga pengakuan itu juga akan susah juga untuk mendapatkan pengakuan wilayah. Nah, ini yang seringkali muncul di masyarakat adat maupun konflik dengan perusahaan, terus ditambah lagi dengan kebijakan negara yang mengusulkan menjadi taman nasional. Nah, saya sedikit menjelaskan terkait dengan taman nasional ini. Taman nasional ini diusulkan oleh pemerintah tanpa pelibatan dari masyarakat adat. Nanti ketika dibentuknya Timdu, maka Timdu ini akan turun untuk melakukan verifikasi, penilaian dan lain-lain. Dan permasalahannya, kami juga melakukan kajian juga terkait dengan Taman Nasional. Taman Nasional ini bukan serta-merta untuk memberikan perlindungan ekosistem kawasan hutannya saja, tetapi ketika masyarakat adat masuk dalam zona inti, maka mau tidak mau mereka harus dikeluarkan dari zona inti, direlokasi kembali, dan ini akan memunculkan masalah baru. Kemudian yang kedua, di wilayah usulan Taman Nasional itu ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara aturan undang-undangnya jelas di situ. Tidak boleh menebang pohon dan lain-lain. Sedangkan kehidupan kearifan masyarakat lokalnya sendiri, secara tradisionalnya mereka pasti akan membuka lahan karena sistem tanam gilir balik tadi. Dan setelah panen melakukan katuan pasti akan menjadi hutan lagi wilayah yang ditanam. Dan ketika mau kembali ke titik asal, dia harus membuka hutan lagi. Begitu. Ini yang dianggap negara selalu salah, masyarakat adat menyebabkan deforestasi dan lain-lain. Enggak, kalau kami bilang dengan sistem kearifan lokal itu justru saling
saling membantu, saling menguntungkan antara alam dan manusia. Dan terbukti sendiri masyarakat adat mampu bertahan hidup dengan bergantung dari hutannya yang terjaga, sumber airnya yang tersedia, dan tanahnya yang subur. Masyarakat adat itu belum pernah sejarahnya mengalami gagal panen, begitu. Tapi karena aturan kebijakan nanti yang akan dibuat, kalau ini harus ditetapkan satu lahan yang sama dan tidak boleh bergilir balik dan berpindah, maka ya akan mengganggu sistem berladang mereka dan tradisional mereka. Ya, Bang Raden, tadi dari penjelasan Bang Raden ini cukup menarik bagi saya ya. Ada dua hal yang itu bisa kita lihat dari dua sisi. Dari sisi pemerintah yang mengusulkan Taman Nasional di ekosistem Meratus ini sebagai upaya perlindungan untuk mencegah terjadinya kerusakan di sana, begitu. Nah, tapi dari sisi masyarakat, khususnya oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil melihat rencana ini ataupun kebijakan ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di sana. Kalau menurut teman-teman Walhi sendiri, itu model yang seperti apa di satu sisi untuk menyelamatkan ekosistem di Meratus agar tidak berdampak terhadap kehidupan masyarakat di bagian hilir, kemudian juga menyelamatkan kehidupan masyarakat dan praktek mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam di Meratus. Itu pemerintah mestinya seperti apa, atau yang bisa kita sarankan kepada pemerintah bagaimana? Iya, kalau kami selalu menyarankan pemerintah terkait dengan perlindungan ekosistem, seharusnya maka akui wilayah adatnya. Karena terbukti ratusan tahun masyarakat adat tinggal di wilayah pegunungan Meratus, wilayah kawasan hutan dan lain-lain. Mereka yang cukup menjaga kawasan hutan itu tetap terjaga, begitu. Tanpa ditetapkan menjadi taman nasional ataupun izin korporasi ada di sana dan lain-lain. Masyarakat pegunungan Meratus itu yang terbukti menjaga wilayah hutannya tetap terjaga lestari sampai sekarang. Ratusan tahun sampai sekarang. Sejak jauh sebelum negara ini merdeka sampai sekarang hampir tidak ada perubahan alih fungsi atau tutupan lahan di kawasan hutan pegunungan Meratus. Bahkan beberapa izin korporasi yang dikeluarkan oleh pemerintah saja mendapatkan penolakan dari masyarakat adat sehingga tidak bisa beroperasi sampai sekarang. Itu terjaga sampai sekarang. Maka kita kalau mau untuk menjaga kawasan hutan, kalau memang negara kita memang serius, ya maka akui wilayah adatnya. Karena dengan kebijakan lain ini tidak akan mendukung dari sistem tradisional masyarakat adatnya sendiri, begitu. Masyarakat adat itu sudah punya pola ruangnya sendiri. Ada wilayah Bohuma, ada wilayah untuk hutan keramatnya, ada wilayah untuk pemukiman dan lain-lain. Mereka sudah punya pola ruangnya sendiri. Dan ketika negara ikut mencampuri pola ruang ini akan yang menjadi kacau, begitu. Karena wilayah keramat ini akan terganggu, terus wilayah Bohuma ini akan terganggu dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi juga di masyarakat adat, begitu. Dan kalau memang pemerintah serius untuk memberikan perlindungan ekosistem di kawasan Pegunungan Meratus, selain mengakui wilayah adatnya, jangan lagi keluarkan izin-izin di wilayah Pegunungan Meratus. Bagaimanapun permasalahannya, bagaimanapun alasannya, entah alasannya untuk investasi, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, saya selalu ingatkan bahwa kesejahteraan apa yang mau dibangun untuk masyarakat adat oleh negara. Karena masyarakat adat itu kami rasa dia lebih sejahtera dibandingkan kita yang hidup di kota. Mereka mau air tersedia dari alamnya. Sedangkan kita yang di kota mau air kita harus bayar PDAM dan lain-lain, semua harus dibayar.
Mereka mau makan, semua tersedia. Dari lumbung padinya yang 10 tahun saja itu tidak akan habis. Walaupun mereka tidak akan menanam padi, tapi 10 tahun tidak akan habis saking lumbung padinya terjaga. Kemudian mau lauk tinggal berburu dari hutannya. Terus mau sayur mayur semua tersedia dari alamnya. Semua tersedia dari alamnya. Nah, sedangkan kita mau makan saja, beras harus beli, lauknya harus beli, dan lain-lain. Semua kita dimonopoli dengan uang semua. Jadi kesejahteraan apa yang mau dibangun di masyarakat adat begitu? Yang mereka butuhkan adalah pembangunan infrastruktur, sebenarnya. Pembangunan akses jalan untuk memasarkan hasil produk taninya dan lain-lain. Itu yang mereka butuhkan. Tapi karena wilayah mereka masuk wilayah kawasan hutan dan lain-lain, dengan alasan itu kan tidak bisa masuknya pembangunan dari pemerintah, sehingga masyarakat itu juga sangat terisolir terkait pembangunan. Tetapi kalau kesejahteraan, jangan bandingkan dengan kita yang di kota. Kita yang di kota itu hanya menuruti nafsu saja kalau sampai untuk punya mobil, punya dan lain-lain, kita bangun rumah dan lain-lain. Sedangkan masyarakat adat itu semua tersedia dari alamnya, gitu. Ya, tadi kalau kita lihat bahwa masyarakat adat itu tidak perlu diberi makan, ya, intinya begitu, karena mereka sudah sejahtera dengan kebutuhan pokok mereka, itu bisa hasilkan sendiri. Yang penting pemerintah melindungi mereka sebagai masyarakat adat, kemudian memberikan pelayanan yang itu seperti fasilitas publik dasar, akses terhadap jalan begitu, ya, yang selama ini itu terkendala karena status kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk perlindungan kawasan itu lebih bagus praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat ketimbang praktek yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan izin tambang untuk perkebunan kelapa sawit gitu. Nah, kalau menurut data teman-teman Walhi dan teman-teman CSO di Kalimantan Selatan, sejauh ini ada berapa masyarakat adat yang sudah diakui oleh pemerintah di Kalimantan Selatan? Ya, kalau masyarakat adat yang sudah diakui oleh negara, sebenarnya oleh pemerintah daerah ataupun sebenarnya kan dari Walhi ada sendiri, dari Aman ada sendiri, karena wilayah dampingannya punya sendiri-sendiri sebenarnya. Tapi yang pastinya ada sudah prakteknya kita coba untuk mendorong pengakuan wilayah masyarakat adat ini untuk bisa diakui oleh pemerintah daerahnya, keluar dari SK Menteri dan ada yang keluar dari SK Bupati. Tapi masih banyak sekali PR-nya, wilayah adat yang masih belum diakui sampai sekarang. Hanya sebagian kecil yang baru dikeluarkan. Kalau nggak salah Kota Baru itu 2/4 gitu. Kalau di HST 4, di HSS 4, di HST belum ingat saya pastinya berapa, tapi hanya sebagian kecil. Sedangkan wilayah adat ini puluhan wilayah adat itu yang sudah terdata Walhi dan Aman begitu. Masih banyak lagi yang masih belum terdata karena aksesnya masih belum bisa terjangkau, terus dan proses pengakuannya juga masih mengalami kendala dan lain-lain. Tapi kita coba mendorong pemerintah terkait dengan Perda nomor 2 tahun 2023 terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adatnya sendiri. Itu sudah dikeluarkan perdanya. Nah, tapi implementasinya kemarin kenapa kok ini tidak sangat sulit untuk dilakukan, malah mau ditetapkan jadi taman nasional begitu. Sehingga kita minta pengakuan wilayah adat ini yang diutamakan, bukan taman nasional. Kalau kami tetap akan menolak taman nasional karena akan merampas ruang hidup masyarakat adatnya. Masyarakat adat ini harusnya berdaulat atas ruang hidupnya, bukan terlalu dikontrol oleh negara, begitu. Sehingga masyarakat adat yang memang mampu bertahan dan mengelola wilayah adatnya untuk kehidupan masa depan anak cucunya. Nah, kita yang di daerah bawah
ini akan menerima manfaatnya. Kita sampai saat ini masih bisa bernafas, oksigen yang kita dapatkan ya dari salah satunya dari Pegunungan Meratus. Terus dampak banjir kalau Pegunungan Meratus ini akan rusak, ya kita yang di bawah ini akan kena juga gitu. Ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kenapa kami tetap akan membantu masyarakat, mendampingi masyarakat terkait dengan penolakan taman nasional? Karena pentingnya menjaga Meratus ini beserta kehidupan masyarakat adatnya. Kami tidak pengen dengan alasan ekologi, dengan alasan menjaga status kawasan hutan tapi tidak berkeadilan terhadap masyarakatnya begitu. Dan yang saya rasa tepat untuk wilayah Meratus itu adalah serahkan itu ke masyarakat adat dengan cara mengakui wilayah hukum adatnya. Baik, Shapers, kita tiba di penghujung acara ngobrol bareng Shape Borneo. Dari informasi yang disampaikan oleh Bang Raden tadi, kita mendapatkan khazanah yang banyak sekali bahwa berkenaan dengan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Selatan itu hari ini tidak jauh lebih baik dibandingkan pengelolaan atau tata kelola sumber daya alam di tempat lain, misalnya seperti di Kalimantan Tengah, di Sumatera yang hari ini sedang mengalami bencana sumber daya alam yang sangat luar biasa begitu. Begitu juga dengan informasi wacana pemerintah ingin menetapkan taman nasional di Pegunungan Meratus. Kita melihatnya bahwa penetapan taman nasional di Pegunungan Meratus itu sebagai suatu ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang hidup dan tinggal di sana. Kenapa? Karena mereka sejak turun-temurun melakukan pemanfaatan secara berkelanjutan, tetapi dengan kehadiran taman nasional di sana itu menjadi sebuah ancaman yang akan membatasi ruang hidup mereka, kemudian mencabut mereka dari akar kebudayaan mereka selama ini. Ada dua hal penting yang saya dapatkan dari Bang Raden tadi, bahwa selama ini masyarakat adatlah yang terbaik melakukan pengelolaan sumber daya alam, dan hutan itu ternyata lebih baik dikelola oleh masyarakat adat. Kenapa? Karena dengan keberadaan masyarakat adat di Meratus tidak terjadi deforestasi yang masif di sana, justru sebaliknya. Di bawah pengelolaan pemerintah atau negara, hutan-hutan banyak yang hilang, kemudian lubang tambang banyak yang menganga. Shapers, kita selesai pembicaraan kita dengan Bang Raden, ngobrol bareng kita kali ini. Terima kasih banyak Bang Raden. Ya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat Bang, untuk tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Saya mengajak teman-teman Shapers sekalian, tolak taman nasional di ruang hidup masyarakat adat Meratus. Stop deforestasi, let's save our Borneo. Hutan lebih baik dikelola masyarakat adat.